Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la udwana illa ala zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aita khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha linnas la'alam yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sedalam syukur bersama kita perbanyak kehadaratan Allah yang senantiasa masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul tepatnya di Kamis yang terakhir di bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan penghulu bulan Ramadan. Mudah-mudahan harapan kita, doa kita diijabah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sembari salawat dan salam hanya tertuju kepada yang mulia Rasulullah Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Bapak dan Ibu jamaah yang tetap senantiasa istiqamah dan mujahadah mengikuti kajian-kajian yang kita sampaikan pada setiap Rabu di malam Kamis. Kembali saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk tidak lupa kembali memasang niat di dalam hati, niat beriktikaf, agar duduk kita Allah catat sebagai duduk ibadah. Semoga kelak masjid ini akan memberikan kesaksian kepada Allah bahwa kita yang hadir pada malam hari ini semuanya orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk satu di antara orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita mencoba menelusuri, mencoba untuk melihat, karena mengingat minggu depan kita sudah Ramadan. Mungkin kajian kita malam hari ini kita nggak bicara mutlak seputar masalah saum ataupun syam. Saumun wa syaman. Soma yasumu sauman wasiyaman saim masumun sum la tasum masomun misomun sima yusomu. Itu bentuk kalimatnya Pak ya. Tasriful usulnya begitu Pak. Saum perbuatannya Pak. Saim orangnya. Saim orangnya. Di malam hari ini kita bicara mungkin lebih cenderung kepada Ramadannya. Kalau bicara tentang masalah puasa itu Pak Bu, tidak hanya kita Pak,
Umat tempo dulu pun juga puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa yang diwajibkan kepada kita tuh bapak dan ibu, itu pun sudah diwajibkan bagi orang-orang tempo dulu. Artinya apa? Bukan cerita baru puasa, Pak. Tak Ramadan pun bapak ibu juga puasa kok. Waktunya sama kok. Azan subuh ke azan maghrib. Ramadan nanti azan subuh ke azan maghrib. Sama bu kan? Sama nggak bu? Ya, bukan nanti yang sunat sama yang wajib tuh beda pak jadwalnya. Oh kalau yang sunat tuh maghrib subuh ke maghrib, yang wajib subuh ke subuh, ada bang? Gak ada. Waktunya sama pak bu. Rukunnya juga sama. Sama-sama niat. Yang kedua apa? Menjaga diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Pak, menjaga diri dari seluruh hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa wajib itu juga, puasa sunat itu juga. Sama-sama niat. Cuman kalau niat di puasa Ramadan sebelum imsak. Makanya kalau ada orang yang puasa Ramadan malamnya lupa dia berniat, waktu sahur tak teringat, sudah imsak baru tahu dia pak puasanya nggak sah, tapi wajibul imsak, wajib menahan diri sampai waktu berbuka. Itu catatan, berarti terhutang satu dia pak, puasanya kagak sah. Karena puasa wajib itu bapak dan ibu sebelum imsak itu pak dia berniat, akhirnya maka dikasih keringanan di usrin muraqibatihi, karena memang terasa amat sulit menjatuhkan niat. Ya, menjatuhkan niat di awal imsak itu, maka niat puasa bapak niatkan di waktu malam hari pada waktu selesai tarawih. In wasyama rahimakumullah. In wasyam itu perintah tuh pak. Ayo niatkan jamaah akan niat puasa asyam. Asyam itu alif lamnya pak, indikasinya Ramadan. Ayo jamaah niatkan puasa Ramadan. Tidak dibilang pak in wusyama Ramadhani, enggak. In wusyama Ramadan, enggak. In wusyama asyam alif lamnya itu pak lil ahdi zikri Ramadan. Ayo niatkan puasa Ramadan. Semoga Allah merahmatimu. Rami-rami bapak ini pasang niat. Nawaitu sauma ghadin an a id atau i. An adai atau an adaid. Ayo rami kan? An ada. Ya tak idnya udah nih. An ada i. Nggak ada id nek. Nanti kalau an adaid pardet sahret Ramadanit. Hasta semua pak. Ya bang ya gitu bang kan. Nah, ini kalau kita ngaji nahu ini harus jelas ya pak redaksinya. Amsal ya. Ya. Anak Labuan. Ya. Nah iyalah. Berarti ini kan sekolah aku nih pak. Ini kan sekolah sanawiyah, SKB 3 menteri, kan sekolah diniyah ini pak. Ya, yang Ismailiyah mana nih Pak? Kismul Ali, nggak ada sini. An adai baru pardi, bukan parjo. Pardi ini panggil, parjo nggak usah nyaut. Pardi aja. Pardi bot, bukan dal. Kan fardi, pardi beda. Fardon satu orang. Fardon wajib. Itu apa? Bot sama dal. Farobot, farbun, fardi, wajib, pardi, satu orang. Untung bapak ibu terjemahkan ke bahasa ibu. Aku niat puasa Ramadan, kan? Aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan. Wajib atasku karena Allah Ta'ala.
Tiap malam kita niatkan Pak. Mana tahu malam tuh ketiduran awak tak sahur, sudah niat lanjutkan puasanya. Kenapa? Karena sahur bukan rukun puasa, tapi sahur satu di antara yang disunatkan dalam berpuasa. Tapi kalau bapak ibu puasa tanpa sahur, puasanya sah, tapi perbuatannya makruh. Paham Pak? Sahur Bapak, itu perintahnya amar, tasaharu fa inna fit tasyahuri barokatan. Umatku sahur, kata Nabi, ayo sahur. Sesungguhnya pada sahur itu ada nilai berkah, bukan perkara banyak dikitnya sahur itu Pak. Dan Bapak nanti karena takut lapar, sahurnya banyak-banyak. Nambuh dia Bu, macam makan pagi, sarapan pagi sama makan malam, nambuh Pak. Takut lapar siang, pagi berak, mampus, lapar lagi Pak. Makanya Pak Bu habis. Makanya Pak Bu, berkahnya itu mau diambil Bu. Sahur itu bukan rukun, tapi sunat di antara sunat puasa, sahur. Kalau ibu yang sahur sebelum jam 12, namanya nggak sahur itu Tengku, itu namanya mentong. Apa namanya Bu? Mentong namanya. Masa sahur jam 11 malam? Itu mana sahur, namanya mentong itu Bang. Malas dia bangun pagi, jam 11 makan dia Bang. Dibilangnya sahur, nggak sahur itu Pak. Sahur itu sepertiga malam. Di waktu sahur, yastaghfirun, hambaku rame-rame beristighfar dan meminta ampun kepadaku. Itulah sepertiga malam. Cuman Rasulullah tekankan, sunat sahur itu agak diperlambat. Jangan buru-buru, lambatkan makan sahurnya. Ya agak-agak lah. Kira-kira siap makan sahur, sekian menit imsak pun datang. Kan gak lama laparnya kita Pak. Ya, kan gak lama Pak laparnya. Kalau Bapak sahur jam 2, jam 3, jam 3 ke azan subuh, itu udah 2 jam itu. Nambah laparnya Pak. Makanya kata Rasulullah, lambatkan makan sahur, segerakan berbuka. Jangan nunggu habis tarawih buka. Masih sanggup Pak. Tarawih bisa, haram hukumnya. Segerakan Pak Bu berbuka. Sudah saatnya berbuka. Begitu kentong, begitu azan, langsung Pak sahur, langsung buka. Begitu kentong, begitu azan, langsung buka. Buka apa? Tapi bukanya jangan terlalu. Al-israf indal iftar. Kita akan dibenturkan dengan hukum, bukan hal yang membatalkan puasa, tapi terbentur sama hukum yang membatalkan pahala puasa. Karena satu di antara yang membatalkan pahala puasa itu al-israfu indal iftar. Orang yang over, berlebihan ketika itulah puasa dan puasa nafsu Pak. Nanti buka puasa di masjid, roti jala dirondok-rondokkan. Roti jala rondok-rondokkan Pak. Kue disimpan-simpan. Jangan Pak, takut kali dia Pak lapar. Kita ini kan puasa menahan nafsu Pak Bu. Nafsu yang mau kita puasakan Pak. Nafsu congok itu Pak. Al-israf, berlebihan. Karena orang puasa itu Pak, intinya Pak, nafsu yang mau dipuasakan Pak. Kalau nafsu itu terpuasakan, aman Pak puasa itu. Tidak masuk dalam lingkaran koridor yang dibilang Rasulullah, kamin shaim laisa min syiyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa, tanda kutip, puasanya nggak ada apa-apa kecuali hanya lapar dan itu Pak. Jadi nafsu lah, kalau nafsu sudah terpuasa kan aman itu Pak. Dia makan tidak nafsu tapi iman. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nenek makan untuk hidup atau hidup untuk makan Nek? Hah? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Hidup untuk makan, makan untuk hidup, beda nggak Bang? Kalau binatang itu
Ya. Kalau binatang hidup untuk makan, hidupnya makan aja Pak. Mau tidur pun makan aja ya Pak. Jadi kalau ada manusia Pak lupa ibadah, makan aja Pak, atau cari makan aja, itu sama itu Pak. Sama Pak. Bukan hidup untuk makan. Makan untuk ya. Makan untuk hidup. Asa sudah nampak kehidupan, cukup dia Pak. Gak makan lagi Pak. Makan gak over. Nah sekarang kita apa yang memposisikan kita ini? Kita ini makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau orang hidup untuk makan Bapak dan Ibu, makan aja dia Bapak dan Ibu. Diajak sholat gak mau, diajak puasa gak mau, diajak ngaji gak mau, kan? Diajak umroh gak mau, zakat gak mau Pak. Orang hidupnya untuk makan, tapi makan untuk hidup. Asal sudah nampak kehidupan, stop dia makan Pak. Gak mau dia berlebihan. Makanya ayat terkadang innallaha yuhibbul muqtadin, innallaha yuhibbul musrifin. Dua Pak, muqtadin dan musrif, artinya sama-sama melampaui batas. Musrif untuk apa? Muqtadin untuk apa? Terkadang Al-Quran itu Bapak dan Ibu lapasnya banyak, maknanya satu. Seperti bahasa mati, inna lillahi wa inna ilaihi, kan? Kullun nafsin jaikatul, kan? Kedua Pak, rajiun maut, wa ilaihin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin, kan? Jadi bahasa mati Pak dalam Al-Quran itu nggak satu kalimatnya Pak Bu. Maka tugas kita Bapak dan Ibu untuk membongkar ini Pak, keajaiban Al-Quran. Makanya kemukjizatan Al-Quran itu Pak Bu nggak perlu diragukan. Satu di antaranya apa Bu? Kita semua Pak bisa menghafal Al-Quran Pak. Tapi cari agama yang bisa menghafal kitab suci mereka, nggak ada Pak. Betul benar Meng? Kita malah diperlombang Pak hafiz Quran dulu. Ada Pak kira-kira agama yang lain memperlombakan kitab suci musabaqah hifzil menghafal Alkitab ada Pak? Gak ada. Balik Bu ya. Makanya Bapak ini Bu, niat Pak. Lagi apa? Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Itu bicara puasa. Jadi kalau bicara puasanya Bapak ini Bu, udah Pak. Hari ini pun kita puasa kok. Puasa Senin Kemis, ya Bu. Puasa Rajab 1 bulan dibikin waktu. Sya'ban 1 bulan. Masa Ramadan biasa aja dia Pak. 1 bulan lagi Bang, udah 90. Satu hari raya, hari kedua masuk puasa 6 dia. Puasa lagi dia Pak. Habis puasa 6 nyambung dia Bu. Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis. Lusanya opnami. Ya, opnami Pak. Orang puasanya nggak ikut tuntunan, maunya dia puasa Bu. Sementara kata Nabi sumutasi tasihu, orang komplain waktu puasa kok opnami ya, kambuh lambungnya, kambung mahnya. Katanya puasa untuk jangan puasanya disalahkan. Yang disalahkan siapanya Bu? Manusianya. Kenapa puasa nggak ikut tuntunan Nabi? Tapi Bu, jadi kalau tuntunan Nabi itu Pak Bu, sahur ala kadar, berbuka pun demikian. Ya ikut tuntunan Nabi aja lah. Setahun sekali nggak apa-apa lah Bang, buka puasa pakai kurma. Mungkin hari-hari biasa kita puasa nggak ada kurma, coba Bang nanti cari kurma Pak, kan yang berkualitas sedikit Pak. Ya agak mahal dikit lah kurma tuh. Kan nggak perlu banyak-banyak makan kurma Pak Bu. Yang penting begitu buka kurma tuh konsumsi 1, 3, 5, 7 ganjil. Makanya makan kurma tuh Pak Bu harus terjaga dalam arti kata kontras. Jangan genap Pak, usahakan ganjil, tapi cari kurma yang berkualitas. Banyak kurma sembarangan Pak, begitu dimakan ada pasirnya Pak, namanya kurma sorteran Pak.
Asal dimakan bu, kau bawa pasir ke rumahnya jadi penyakit bu. Ada bang? Ada pak. Pasir masuk ke perut pak, jadi masalah itu pak. Balik pak bu ya, itu puasanya. Jadi kalau yang sunat tak punya efek hukum, tapi kalau yang wajib ingat-ingat, ketika muslim yang mukallaf mengabaikan kewajiban puasa, dua kemungkinan, bisa tiga. Yang pertama hanya sebatas qada, tidak dituntut fidyah. Yang kedua dituntut fidyah tanpa qada. Yang ketiga kena fidyah, kena qada. Yang keempat tidak qada, tidak fidyah. Ibu mau yang mana? Yang keempat. Kenapa? Tidak kena qada, tidak kena fidyah. Meninggal bang. Orang gila itu bu, nggak kena qada, nggak kena fidyah. Kenapa? Karena tak berakal, hukum diangkat. Makanya orang gila itu bebas pak. Kalau mau aman di akhirat, gila lah pak. Masuk surga bebas, surga masuk pak. Neraka boleh, pilih aja pak, mana enggak. Orang gila bu ya, tidak kena qada, tidak kena orang gila pak. Jadi orang gila itu nggak ada hukum pak, diangkat hukum darinya. Tapi kalau yang waras, bisa qada wajib fidyah, wajib qada tidak wajib fidyah, bisa kena fidyah tak wajib qada, bisa dua-dua kena. Udah kena qada, kena fidyah, kena pula kifarat lagi pak bu. Itu nanti bab puasa pak kajiannya pak, bab puasa bu ya. Makanya jadi campurkan kajian tuh pak, bab puasa sama bab Ramadan. Sebenarnya yang hebat tuh pak Ramadannya pak. Maka setiap amalan yang dicantolkan kepada Ramadan pasti amal luar biasa pak. Man soma Ramadana, man qoma Ramadana, lau ta'lamu mapi Ramadan. Kan? Ramadan itu pak yang buat luar biasa. Yang buat luar biasa tuh Ramadannya pak. Baca Al-Quran syahru Ramadan unzila fihil Quran. Ramadannya pak. Kalau puasanya sama pak. Jadi setiap ibadah-ibadah yang dicantolkan sama Ramadan, ibadahnya pak luar biasa. Kalau puasanya bu biasa, ibu tak puasa. Kenapa nggak puasa bu? Kenapa nggak puasa ya? Kesehatan terganggu. Memang nggak sanggup saya puasa. Sudah coba, sudah di jalan iya. Umur tak begitu tua, tapi memang nggak sanggup dia puasa pak. Sudah dicobanya, dijaganya pak kemuliaan Ramadan. Walaupun secara syar'i dia boleh tidak puasa, tapi dia nggak pulgar pak, makan di sembarang tempat, merokok di sembarang tempat. Karena yang dihormati itu pak bu, bukan pak puasanya, tapi dihormati Ramadannya. Makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang tidak puasa tanda kutip sekalipun karena ujur syar'i seperti perempuan menstruasi, wajib imsak pak sampai waktu berbuka. Dihormatinya puasanya pak, Ramadannya, bukan puasanya. Kalau menghormati orang puasa pak di rumah berarti bebas makan. Ini dihormati Ramadannya, bukan orang puasanya pak. Nambah bu. Makanya Syafi'i nggak mengizinkan tuh pak, sekalipun ibu kena mens tak puasa, nggak boleh ibu makan dan minum di siang Ramadan. Tetap nunggu sampai waktu berbuka. Ramadannya apa yang dihormati, bukan orang puasanya. Kalau orang puasa bu di kamar mandi nggak ada orang puasa, di kamar nggak ada orang puasa. Bisa nggak kita makan dan minum dalam kamar pak? Ya bisa kali. Tapi dalam kamar ada nggak Ramadan? Ada. Ramadannya pak dihormati, penghulu bulan. Ya bang kan? Itu pak bu. Jadi bukan puasanya pak, Ramadannya. Jadi kalau ada ibu yang tak puasa, tanda kutip karena memang syar'i, alasan syar'i, nggak bisa, nggak sanggup, sudah dicoba karena sakit. Apa kata Al-Quran? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu kan orang yang nggak sanggup pak untuk puasa. Dokter bilang bu, ibu udah nggak bisa ini bu, lambungnya akut, mahnya bahaya,
Kalau ibu paksakan nanti game over ibu. Petunjuk dokter itu pun dia langgar Pak, dia coba puasa, ternyata nggak sanggup Bu. Nah orang seperti ini Pak nggak usah puasa lagi Pak, nggak usah qadha, hanya bayar pit, tapi dia serahkan Pak. Cari panitia zakat di sini, panitia Pak kan? Bapak di sini panitia atau amil? Sebutannya amil. Amil apa panitia? Ini harus dibedakan nih Pak, panitia dan amil. Atau pekerja sosial, orang yang sur awak yang sial, namanya sosial. Orang yang sur awak yang sial. Waktu sur-sur 2 goni 3 goni mikul, awas segoni pun nggak ada Pak, sial aja Bang, udah nggak dapat, dicakapi pula Bang, jadi fitnah sama Pak. Itulah namanya pekerja orang yang sur awak yang, nah tahankan. Nah Bu, serahkan fidyah tadi Pak, sesuai dengan petunjuk lah. Yang penting tak kurang dari 6 on, lebih silahkan. 6 on, 7 on silahkan. Nanti bicara angka Arab ketika kita terjemahkan ke angka kita, nggak sama Bu sebutannya. Makanya citra tentang air 22 kula, yang sering ku bilang Pak, 2 kula, yang katanya sahasta Pak ya, sahasta. Aku tanya, hasta kita atau hasta orang Arab? Kalau hasta kita sama Arab beda nggak? Kalau jumpa hasta ucok baba, hasta siapa dipakai ini Pak? Makanya angkanya nggak bisa sama Pak ketika diterjemahkan bahasa kita. Arab tuh bahasanya mut sama sa. Mutu ukurnya berapa, sa itu berapa? 1 sa 4 mut, 1 mutu berapa on? Dapat angkanya Pak, 1 sa itu 4 mut. Kalau 1 mut Bapak bilang 7 on, berarti 7 kali 4 sama dengan 2 kilo 8 on. Berarti zakat Bapak 2 kilo 8 on. Yang selama ini kita keluarkan berapa? Kan kurang Pak. Kalau memang kita bilang 1 mut itu 4 on. Nah 4 on, 1 mut 4 on, 1 sa 4 mut, 1 mut 4 on, 4 kali 4 kan? Kalau 1 mut dia 6 on, 1 mut dia 6 on, 6 kali 4 berarti 2 kilo 4 on zakat fitrah. Kenapa Bapak bikin 2 kilo 7 on? Itu Pak kan? Makanya susah menerjemahkannya Pak, bahasa ke bahasa kita. Aku tuh Pak sering menggiring Bapak dan pada angka kita Pak, terjebak dalam khilafiyah Bapak. Ikuti petunjuk aja. Udah, kalau 2,7 2,7, 2,5 2,5, yang penting nggak kurang dari 2,5 zakat fitrah. Nah belakangan Pak muncul kan isu-isu itu Pak, akhirnya Pak terjadi bola panas Pak di lapangan. Ada yang tak nerima duit, ada nerima duit, nah, kacau jadi umat Pak. Udah rilanya Pak, yang penting wak tadi bejah, udah tidak kurang dari itu. Paham Ibu? Karena masalah khilafi nih Pak, kita terjebak dalam khilafi. Itu Ibu tuh kemarin nanya itu mana? Ustadz nisfu Sya'ban tuh kapan sebenarnya katanya? Nggak bisa Pak. Ramadan aja pun kita sering berselisih pendapat. Ada yang dulu, ada yang belakangan, ada yang belakang, ada yang dulu. Kalau tepat nanti Pak, Ramadannya sama, bukan karena kesepakatan, karena kebetulan. Iya betul Pak. Kalau rayanya sama nanti, bukan karena kesepakatan itu Pak, kebetulan rayanya sama, tapi puasanya nah itu Pak, itu contoh. Makanya tetap akan terjadi perselih. Makanya nggak ada masa mengklaim pendapat kami yang paling betul. Pendapat mereka nggak bisa Pak, fikih seperti itu. Karena fikih itu pendapat. Paham Bapak? Makanya kalau ngaji fikih itu Pak seperti itu, nggak boleh fanatis. Nah, makanya sering ku bilang kepada Bapak ini Bu, hati-hati Pak Bu ya, kalau bicara fikih itu nggak ada Pak Bu. Itulah Pak bicara masalah puasa tadi. Jadi kalau orang yang nggak sanggup sama sekali berpuasa, ganti Pak Bu dengan fidyah aja. Serahkan kemari. Kalau tak kemari, serahkan langsung kepada mustahanya. Siapa mustahanya? Hanya orang miskin. Makanya fidyah itu nggak bisa Bapak campur sama beras zakat. Fidyah, zakat. Karena zakat itu asnafnya 8. Fidyah itu
Satu, coba buka surat Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharim wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Apa dia, Pak? Tapi kalau dia fidyah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu, kan miskin, Pak. Makanya panitia zakat nih harus paham. Dan Bapak campur beras zakat sama beras fidyah, kacau lah, Bu. Akhirnya fidyah tadi, Pak, dimakan sama asnaf zakat. Siogianya setelah dipilah-pilah mana jatah fakir, mana jatah miskin, mungkin masuk jatah ambil zakat, mungkin masuk jatah sabilillah. Nah, fidyah nanti ditambahkan, Pak, kepada asnaf maka miskin agak lebih pendapatnya, Pak, bagiannya daripada asnaf amil mungkin, sabilillah mungkin. Itu, Pak, Bu. Tapi realita terkadang, Pak, beras zakat bercampur sama beras acuh kita, Pak. Makanya jujur, Pak, Bu, ya, yang sepertinya terkadang, Pak, perlu pencerahan kepada jemaah kita agar panitia-panitia yang duduk di panitia zakat itu punya dasar ilmu. Nah, itu, Pak, Bu. Balik kepada citra awal, Bu, ya. Itu puasa, Pak, Ramadan. Ada yang hanya dituntut kodo aja, nggak ada fidyah, Bu. Siapa? Orang yang sakit dan dalam perjalanan. Bapak Raya perjalanan 2 marhalah, dari sini ke Kisaran, dari sini ke Batubara, dari sini ke Tebing Tinggi. Mana dulu, Pak? Tebing Tinggi dulu atau Kisaran dulu? Nah, Tebing Tinggi, baru Kisaran, baru Batubara, Tanjung Balai, masuk lagi. Kalau tukang keyboard tuh tahu dia. Sering ke sana main dia, Pak. Kalau ke sana, Pak. Tapi kalau perjalanannya Bapak ini, Bu, alah cuman ke Sambu. Mana, Pak, kok nggak puasa? Kodo aja. Tadi perjalanan kemana, Pak? Petisah. Alah, borong. Oh, ke Petisah kok bisa kok. Nggak ada, Pak. Wa 'alal ladzi pamangkana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit dalam perjalanan tanda kutip 2 marhala, ganti puasanya pada hari yang lain. Kodo. Nah, kodo puasa, Bu, ya. Sama kayak ibu yang menstruasi, sekelompok perempuan datang kepada Siti Aisyah, Ummatul Mukminat. Aisyah, tolong kasih penjelasan kepada kami. Kami ini wanita-wanita muslimah tapi haid, gimana puasa kami? Apa kata Siti Aisyah? Kojab, yuk, ku tanya sama Abah itu, tanya sama Abah Rasul. Apa kata Nabi? Bilang sama mereka. Disampaikan Aisyah, Bu, kunna nu'maru biqadis saum wala nu'maru biqadis sholah. Perempuan yang menstruasi, haid, wajib mengqada puasa, tapi tidak wajib mengqada kan? Puasa dikodo, sholat nggak perlu, Bu. Kalau ibu menstruasi bebas, hanya puasa dikodo, sholat nggak perlu kodo, Bu. Tapi kalau ibu meninggalkan sholat bukan karena menstruasi, ingat, Bu, wajib kodo. Sengaja ibu meninggalkan sholat, bapak juga, Pak. Makanya bapak-bapak yang dulu-dulu, Pak, masa-masa ya sebelum gini lah, Pak, kan banyak sholatnya tinggal, sekarang sadar, ingat, ganti, Pak, Bu, sholatnya. Nawaitunya ada, ganti aja, Pak, Bu. Yang penting ada nih niat. Ternyata dalam proses pengqadaan ditakdirkan Tuhan meninggal waktu tadi, Pak, Bu. Allah sudah membuka pintu ampun. Apa? Bu, ganti. Makanya sebenarnya kasus fidyah itu, Pak, dalam konsep Islam sebenarnya orang yang mati itu bukan fidyah dulu itu, Pak, tuntutan hukumnya, Pak. Cross check tadi saya, Pak. Man mata wa alaihi siyamun asoma alaihi wa liyuhu. Itu,
Itu hadisnya Pak. Siapa yang mati ada meninggalkan kewajiban puasa Ramadan yang dituntut bagi yang mati, yang dituntut bagi yang hidup terhadap keluarga yang mati, pasoma alaihi walihu, keluarganya harus menggantikan puasanya. Bukan fidyah dulu Pak. Tanya dulu kesiapan keluarganya, bisa nggak menggantikan puasa yang mati tadi. Nanti Bapak cross check hukum nih Pak dalam kitab Sabilal Mu'tadin. Sederhananya Pak kan? Tapi Sabilal Mu'tadin tuh Bang, sumber kitabnya Pak, luar biasa tuh Pak, situ Pak. Hebat tuh Pak, memang Melayu. Tapi referensinya Pak, rujukannya tayyib. Bapak Ibu kalau menguasai Sabilal Mu'tadin, udah bisa jadi ulama fikih Bapak. Jadi orang mati itu Bu, bukan langsung fidyah sebenarnya. Keluarganya ditanya siapa yang mampu mengkodokannya. Nah, ketika keluarganya nggak mampu, baru Pak Bu tanya ke orang yang lain, Pak bisa bantu mengkodokan puasa orang tua kami. Hitunglah Pak, per hari berapa kami gaji. Dah 70.000 kalikan sebulan, 7 kali 3 berapa Bang? 2.100.000. Ini Wak, 2.100.000. Wak puasakan puasa orang tua kami 1 bulan, 2.100.000. Kalau hitungan 100 kilo berarti berapa tahun itu Pak? 1 bulan, 3 bulan, berarti kali 3 hampir 10 juta juga Pak. Sebenarnya itu Pak hukumnya, gantikan puasa tuh, bukan citra fidyah dulu. Tapi karena keluarga itu pun Pak Bu punya hutang puasa aja pun tak terganti gitu. Nggak pula mempuasakan orang. Ampun bleh. Awak aja pun banyak tak puasa. Bergondok pulang belanja kena es cendol. Pura-pura beludak. Puasa nenek beludak nih. Padahal dah makan es cendol ya Pak. Nyuruk dia Pak Bu. Banyak ludah. Itu Pak Bu. Tapi umumnya nggak ada yang bisa Pak Bu mengkodokkan puasanya, maka tawarin yang kedua, diselesaikan fidyahnya. Awak serahkan fidyah puasa almarhum kepada Bapak untuk disampaikan kepada para mustahak yang menerimanya. Awak terima fidyah puasa almarhum dan akan awak sampaikan kepada mustahaknya. Bacalah doa Pak. Walhamdulillahirabbil alamin. Ambil, bagi-bagi, dan ambil Bapak jual ke kedai, uang untuk Bapak, nokoh aja Bapak. Ini ada kadang Pak, mafia fidyah ini Pak, diambil tapi tak dibagi Bang, jual ke kedai, uang untuk dia, disimpannya Pak di rumahnya bersepidyah itu Pak, numpuk Pak, bergunung-gunung bersepidyah itu orang Pak. Tak beli beras dia Bu, asal dapat simpan, tak ada dibaginya Pak, nggak amanah itu Pak. Makanya mendistribusikan fidyah itu Pak kepada orang yang amanah, supaya sampai kepada mustahak. Bayangkan Bang, kalau sempat dia 100 kilo kalikan 10 orang ngasih Bang, apa nggak 1000 uni? Udah 1 ton namanya Pak, dijual apa nggak jadi Pak? Nggak boleh Pak ya. Kalau Bapak Ibu penerima amanah fidyah, Bapak salurkan Pak kepada orang miskin. Dan Bapak telan sendiri Pak, bukan Bapak mustahaknya. Orang terkadang, inilah kadang masalah nih Pak, seringkali mempolitisasi kaji itu Pak. Begitu dia terima fidyah tadi Pak, dia Pak yang menikmati sendiri, sementara mustahaknya orang miskin. Sampaikan Bu orang miskin, kasih Bang, besok kalau abang menerima kasih Bang. Makanya ibu-ibu mendistribusikan fidyah itu Bu, tengok Bu, yang menerima itu Pak, jujur tidak orangnya Pak. Ini kita terkadang Pak, kalau bagi-bagi payah kali Pak, tapi ngurang-ngurangi jago kali Pak, sama ngali-ngali. Kalau bagi-bagi sulit kali, bodoh-bodoh kali kita bagi-bagi. Tapi kalau kali-kali sama kurang-kurang, pintar-pintar kali ngali-ngalikan fidyah orang pintar kali Bang. Tapi jangan bagi-bagi, pahit kali Pak, kantongnya segini dalamnya Bah, sampai mata kaki, asal masuk kelelep, tak bisa lagi Pak dirogoh, nggak sampai uak kan. Makanya apa Bu, yang dituntut tuh bagi-bagi. Begitu bersepidyah kita terima, distribusikan Pak Bu.
Makanya Bapak ini harus bijak juga Pak melihat orang yang jujur. Ini bukan hak uang, ini hak orang miskin. Tolong kasihkan uang kepada mustahaknya. Kan sama seperti zakat fitrah Pak. Kita hanya menerima amanah. Makanya Bapak Ibu kalau kembali kepada hukum Islam, wa aqimus sholata wa atuz zakah, Bapak langsung antar Pak kepada mustahaknya. Makanya ada sebagian masjid itu nggak punya panitia zakat Pak. Wa atuz zakah yang berzakat langsung antar. Cuman masalahnya kan main antar-antar aja Pak. Nanti zakat itu tidak merah. Nah itu Pak, maka pakai panitia. Itu Bapak ini Bu. Jadi terakhir Bu penutup. Makanya Pak itu citra puasanya kan panjang Pak kan, mesti puasanya Pak belum Ramadan itu Pak. Jadi intinya Bu, Ramadan ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya Bu ya. Aku mau bilang yang sehat jangan sombong, yang sakit dan frustasi. Karena Ramadan anugerah. Yang sehat jangan sombong belagak, pasti jumpa belum tentu. Yang sakit nggak boleh frustasi. Bisa-bisa yang sakit ketemu, yang sehat Pak padam. Mana jaminan itu Pak? Makanya kita minta apa ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan, sampaikan kami ke Ramadan, sampaikan kami ke Roma. Ini pesanku Pak. Perlu Bapak camkan yang sakit dan frustasi. Ya tengku. Dan frustasi. Yang sehat jangan sombong, pasti ketemu, nggak ada jaminan. Ya Bu ya. Ini Ramadan tinggal hitungan hari. Memintalah kepada Allah Pak, semoga kita semuanya ketemu sama Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak ini Bu, kaji kita malam hari sampai situ dulu. Semoga bermanfaat kaji yang kita sampaikan. Nanti jika Bapak ini Bu punya masalah seputar tentang masalah puasa atau Ramadan, Bapak Ibu bisa kontak ke nomor WA aku Pak Bu ya. Insya Allah nanti kita sahuti. Bapak Ibu bertanya, Ustadz Maulana siap untuk menjawab. Ya, Bapak ambil nomor kontakku Pak, nggak apa-apa. Nanti Ramadan kita buka sessionnya Pak. Awak berkeinginan kalau bisa Pak Ramadan kajian kita, walaupun 15 menit, mesti dalam wacana Pak ya. Nanti sifatnya tanya jawab aja Pak. Lebih enak dia Bang, terbuka Pak. Kalau memang terbentur masalah puasa dan Ramadan, Bapak Ibu bertanya, Ustadz Maulana siap untuk menjawab. Itu jawaban ini Bu. Kepada Allah kita berserah diri. Nasr minallah wa patung qarib wallah maufiq ila aqwamit thariq ila tabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna na'udzubika ya Allah min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa du'a la yasma wa amalan yarfa wa nasul la tashba. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.